Udah masuk itu, Bu. Ya, Oke ya. siap. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya ucapkan selamat datang pada Ibu Bapak Guru hebat yang ada di dalam room webinar ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, tak putus-putusnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya, sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini walaupun lewat virtual, dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan, sehingga kita semuanya, saya harap, bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan webinar kita kali ini, kami berempat akan membahas atau membawakan materi tentang bagaimana pemanfaatan portal rumah belajar untuk Bapak Ibu guru melaksanakan tugas di masa pandemi COVID-19 saat ini. Adapun materi yang akan kami bawakan adalah pertama, pemanfaatan portal rumah belajar khusus pada fitur sumber belajar dan edugame yang akan dibawakan oleh Ibu Sulirvan SPD MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 4 Kota Palu dan sebagai sahabat rumah belajar Provinsi Sulawesi Tengah. Dan materi yang kedua adalah pengembangan pembelajaran menggunakan aplikasi Animaker yang dibawakan oleh Ibu Polinma Sihombing SPD MPD. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Morowali Atas dan beliau adalah sahabat rumah belajar Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian materi yang ketiga yaitu kegiatan pemanfaatan fitur sumber belajar untuk penilaian kuis menggunakan Edpuzzle yang dibawakan oleh Ibu Linggawati SPD MM. Beliau adalah guru SMA Negeri 4 Prabu Mulia Sumatera Selatan dan beliau adalah sahabat rumah belajar dari Provinsi Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan, kita akan mendengarkan pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Sulirvan SPD MPD kepada Ibu. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Duta Sulawesi Tengah, Duta Rumah Belajar tahun 2017. Dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Fatsariati. Beliau adalah guru SMA Negeri 3 Palu. Yang saya hormati rekan-rekan SRB yang kebetulan lagi bergabung bersama kami di room ini, dan juga terkhusus kepada teman-teman kolaborasi, terutama Ibu Lingga dari Sumatera Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan SRB Sulawesi Tengah. Kemudian terkhusus teristimewa kepada teman-teman semua yang sudah bergabung untuk mendengarkan sedikit sharing informasi terkait dengan pemanfaatan portal rumah belajar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya portal rumah belajar ini bukanlah hal baru mungkin di telinga Bapak Ibu, karena pastinya selama 3 tahun terakhir gaung daripada rumah belajar ini sudah kita ketahui semua. Dan ini barangkali hal yang paling
istilahnya sederhana saja kita akan berbagi terkait dengan fitur rumah belajar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa portal rumah belajar ini pada saat ini dari pihak Pusdatin sudah mengembangkan tentang fitur yang baru yaitu EduGame. Jadi pada saat ini saya nanti akan membahas tentang itu langsung action. Saya tidak berbagi layar. Nah, saya menganggap bahwa untuk action langsung itu lebih baik. Jadi yang akan saya bawakan ini adalah tentang fitur sumber belajar dan EduGame. Bapak Ibu, selama ini kan kita pembelajaran selama masa work from home atau belajar bekerja dari rumah, tentunya suka dukanya itu pasti kita rasakan bersama, bahwa bagi kita khususnya guru, sedikit mungkin akan mengalami kendala. Bagi sebagian orang mungkin ini baik-baik saja ketika mereka sudah menguasai tentang IT itu sendiri atau mereka sudah mampu memanfaatkan IT dengan baik. Namun bagi sebagian kita tentunya hal ini mungkin akan sedikit membuat kerepotan, karena tentunya bagaimana mengelola kelas kita itu yang tentunya siswanya itu lagi belajar di rumah, bagaimana mentransfer ilmu itu pasti mungkin tidak akan maksimal. Sehingga di sini kami akan memperkenalkan tentang apa itu portal rumah belajar dan juga fitur-fiturnya yang nantinya akan membantu kita meringankan tugas kita di dalam hal memberikan pembelajaran dari rumah. Bapak Ibu, saya akan langsung share screen. Bapak Ibu sudah, mungkin Ibu host boleh izinkan saya untuk share screen? 1 November dengan sederet syarat kesehatan yang ini sedang disusun. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama memastikan jemaah Indonesia bisa kembali melaksanakan ibadah umroh mulai 1 November 2020 mendatang. Menyusul kebijakan pemerintah Arab Saudi. Tolong diizinkan saya dulu share screen untuk jemaah luar negeri. Hanya ada 3 negara. Kayaknya udah deh. Diklik di samping kepala saya yang bagian atas, kemudian jadikan host. Itu udah Bu. Oke, Belum bisa. sudah. Oke. Indonesia dari pemerintah Arab Saudi yang sudah membuka. Baik Bapak Ibu. Jadi kembali saya sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran itu tentunya kita mungkin akan mengalami beberapa kendala pada saat men-share materi-materi yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, jadi di sini kami akan memberikan sedikit informasi terkait dengan fitur-fitur yang ada pada portal rumah belajar. Yang pertama adalah bahwa di dalam portal rumah belajar ada 4 fitur utama dan ada 6 fitur pendukung. Nah, fitur utama itu salah satunya adalah sumber belajar. Sumber belajar Bapak Ibu tentunya menjadi satu fitur yang sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai guru ataupun sebagai siswa yang ingin menambah wawasan pengetahuan kita terkait dengan materi-materi yang diajarkan. Nah, bagaimana mengakses sumber belajar ini adalah bahwa jemaah terlihat khidmat melaksanakan prosesi pada sawah di kota suci Mekah Arab Saudi di waktu setempat. Nah, untuk mohon maaf dari saya ada sedikit ini. Nah, untuk rumah belajar, untuk sumber belajar, jadi Bapak Ibu, kita bisa langsung ke laman browser kita ke Google. Jadi kita misalnya kalau mau membuka sumber belajar, kita cukup saja klik di sana portal rumah belajar atau rumah belajar Kemdikbud. Kemudian nanti kita akan bisa langsung diarahkan ke portal rumah belajar.
Nah, ketika Bapak Ibu mau mencari tahu tentang sumber belajar itu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita langsung saja masuk ke laman browser, kemudian mengetik belajar.kemdikbud, maka akan diarahkan kepada portal rumah belajar, dan dari portal rumah belajar ini kita bisa klik, dan nanti langsung akan tampilan layarnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada tampilan terbaru dari tampilan portal rumah belajar. Nah, dari sini kita bisa langsung scroll ke bawah. Di sini kita bisa langsung ada fitur utama terdiri dari 4, ada kelas maya, ada sumber belajar, ada laboratorium maya, dan ada jelajah luar angkasa. Bank soal. Nah, kita ke sumber belajar. Kita coba langsung klik. Jadi untuk kita guru, daripada kita istilahnya mencari materi-materi ataupun tidak tahu bagaimana mendesain video pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran, akses saja belajar dengan fitur sumber belajar. Nah, di sini sudah banyak tampilan Bapak Ibu. Tampilannya tersedia ada video pembelajaran, kemudian ada juga video berbasis web. Ini berbasis web artinya dia multimedia interaktif. Nah, kalau misalnya kita mau mencari materi kita tinggal masuk saja, kita klik langsung garis datar 3 bagian pojok kiri atas. Ini kita bisa lihat. Kemudian kita mau cari misalnya ke jenjang SMP. Jenjang SMP, kita bisa tinggal scroll ke bawah ini. Ini ada jenjang. Kemudian kalau kita mau mengetahui tentang konten-konten terbaru juga ada di sini. Kita klik saja. Nah, untuk SMP, bila kita ingin mencari materi pembelajaran, kemudian kita share videonya kepada anak-anak, maka kita tinggal centang saja. Misalnya ya di SMP, ini mohon maaf, ini saya punya kursor agak sedikit bermasalah. Nah, kita bisa lihat di sini, banyak sekali tampilan-tampilan video Bapak Ibu, dan tentunya ini merupakan hasil karya daripada kebanyakan duta-duta rumah belajar sebelumnya. Jadi di sini sudah banyak sekali masuk konten-konten video, dan konten kreator lainnya, pembuat video yang lainnya, itu membuat tentang video pembelajaran. Misalnya kita mau mencari, kalau kita mau mencari tentang mata pelajaran kita bisa klik langsung di sini. Misalnya saya mau cari tentang materi bahasa Inggris. Kemudian saya mencari kelasnya. Saya mau, karena saya tadi sudah mencari materi untuk jenjang SMP, di sini sudah diarahkan, ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Misalnya saya akan mencari kelas 9. Nah, di sini muncul tampilan Bapak Ibu, video-video yang sudah dibuat berdasarkan materi yang berada di kelas 9. Nah, saya contohkan untuk materi prosedur teks. Nah, di sini tinggal ada, kita buka saja videonya dan dia akan berputar. Nah, ini tentunya sangat bagus ketika kita mengadakan pembelajaran daring, maka tinggal kita arahkan saja peserta didik untuk mengunjungi portal rumah belajar, atau kita tampilkan langsung ini ke layar share screen. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya kita ingin juga bahwa anak-anak itu bisa mempelajari tentang teks secara tertulis di sana, kita bisa langsung kembali lagi ke bagian garis datar pojok kiri atas. Kita langsung klik paling bawah. Ini ada link terkait. Nah, link terkait. Di sini nanti kita bisa klik link terkait, nanti kita akan diarahkan ke materi yang tentunya sesuai dengan
kurikulum 2013 sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Mohon maaf, saya agak terkendala. Nah, ini. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu sudah tersedia tampilan yang memudahkan kita untuk mengakses materi-materi pembelajaran berupa teks. Jadi seperti itu. Di sini sudah ada tersedia untuk sumber belajar untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA sampai pada SLB. Nah, saya contohkan misalnya kita akan masuk ke materi SMP. Jadi nanti tinggal terserah Bapak Ibu, kalau misalnya SMA berarti kita pilih SMA. Kemudian di sini ada tampilannya. Nah, untuk mencari tahu bahwa materi yang kita butuhkan, kita tinggal cari saja di sini Bapak Ibu. Tinggal cari yang di bagian search atau cari pada pojok kanan atas di samping sini. Misalnya kita mau cari materi tentang prosedur teks. Maka tinggal kita enter saja, akan nanti diarahkan ke materi seperti ini. Nah, ini sudah tersedia daftar konten sumber belajarnya. Dari hasil browsingnya ada terdapat 11 bentuk materi untuk prosedur teks. Kita coba lihat contoh yang pertama. Oke, ini adalah materi dalam bentuk skrip. Jadi di dalam bentuk skrip, sehingga Bapak Ibu sangat mudah ketika ingin belajar, masih bingung mencari apa materinya yang akan diberikan, kita tinggal arahkan saja peserta didik untuk masuk ke rumah belajar atau kita tayangkan secara daring melalui slide, ini tampilan slide, dan kita bisa ajarkan seperti ini. Jadi sungguh memudahkan. Portal rumah belajar ini sudah disediakan untuk memudahkan guru-guru di dalam proses pembelajaran dari rumah. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau mencari lagi tentang materi yang lain, mohon maaf. Mencari lagi materi yang lain. Kita tinggal kembali lagi sumber belajar. Kita kembali ke sini. Kembali lagi ke sini. Kemudian tinggal mencari saja. Misalnya kalau SMA kita mau mencari sumber belajar yang SMA berbentuk web. Kita tinggal cari saja bentuk webnya. Ini adalah bentuk web. Ini materi-materi bentuk web. Ya. Ini yang lebih menarik lagi, yang dibuat oleh konten kreator dengan animasi-animasi yang sangat menarik untuk dipelajari oleh anak-anak. Jadi sangat menarik materinya. Semua tersedia dengan konten-konten yang menarik yang dilengkapi dengan animasi, gambar, video dan seterusnya. Mohon maaf. Sorry, berarti ini tidak. Ini masih, ya, oke. Jadi contohnya seperti ini, Bapak Ibu.
Ini sepertinya tayangannya tidak nampak visualnya. Nah, jadi mungkin karena pengaruh jaringan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sangat menarik. Kebetulan saya sudah search, saya coba buka-buka tadi malam. Ini kontennya sangat menarik. Ini dibuat oleh Pak Denny kalau tidak salah ya. Pak Denny yang Duta Rumah Belajar tahun 2018. Mungkin temannya Ibu Sunarmi. Jadi ini beliau merancang sangat bagus sekali. Jadi semacam game. Jadi di sini bisa langsung materinya. Kalau ada 2 bagian, kalau kita klik belajar berarti nanti kita akan langsung klik aja belajar. Nah, akan muncul tampilan materi yang akan dipelajari. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Nah, kemudian kalau kita misalnya Bapak Ibu mau melanjutkan, kita tinggal klik aja ini. Contoh dari makhluk hidup atau biotik, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh benda tak hidup atau abiotik, tanah, matahari, dan air. Jadi barangkali Bapak Ibu seperti itu cara mengakses sumber belajar, tinggal bagaimana kita memiliki kemauan untuk membuat pembelajaran dari rumah ini efektif dan menyenangkan. Jadi itu barangkali pengenalan untuk sumber belajar. Nah Bapak Ibu tidak terbatas kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat konten pembelajaran sendiri dan ingin diakses melalui rumah belajar, Bapak Ibu bisa membuat sendiri, tetapi kita harus masuk dulu. Kita harus mendaftar dulu ke rumah belajar di sumber belajarnya, dan nanti di situ kita akan tersedia akses untuk bisa mengupload materi pembelajaran kita, dan tentunya harus menerima verifikasi dulu dari Pusdatin. Kalau layak, berarti nanti videonya kita akan bisa tampil di tampilan sumber belajar portal rumah belajar. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, saya pikir untuk sumber belajar ini nanti boleh dieksplor sendiri oleh Bapak Ibu. Saya kemudian masuk kepada yang namanya EduGame. EduGame. Jadi EduGame ini Bapak Ibu adalah fitur terbaru, terupdate yang dibuat oleh Pusdatin sebagai pelengkap untuk pembelajaran kita selama proses di rumah maupun di sekolah. Kenapa ini ada EduGame? Karena dengan melihat kondisi saat ini, bahwa dengan mahirnya, dengan ekspornya para peserta didik dengan menggunakan gadget, pada proses pembelajaran mungkin lebih banyak bermain, maka lebih baik kita arahkan kepada permainan yang mengedukasi. Nah, di dalam portal rumah belajar ini tersedia satu fitur pendukung yang namanya fitur EduGame. Nah, fitur EduGame di situ dikatakan bermain sambil belajar dengan fitur EduGame. Menyediakan beragam game interaktif yang dapat dimanfaatkan. Nah, bagaimana contoh-contoh EduGame-nya? Ini sangat menarik. Kebetulan saya senang dengan materi-materi EduGame-nya. Saya contohkan misalnya ini permainan yang kalau kita ya suka sekali ya anak-anak SD. Jadi materi yang di EduGame ini bukan hanya untuk anak SD saja, tetapi juga bisa untuk materi SMA dan juga materi SMP. Jadi misalnya kalau peserta didik itu lagi boring, lagi tidak mood untuk belajar, kita tinggal arahkan saja untuk belajar di EduGame. Jadi seperti itu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi materi EduGame-nya ini adalah materi-materi yang disajikan yang sangat menarik, yang pada saat anak-anak bermain juga mendapatkan edukasi di dalamnya. Nah, coba saya contohkan untuk bermain.
Sorry ya. Nah, di sini adalah pelajaran matematika ya. Kalau bicara tentang ribuan, ratusan, puluhan satuan ini adalah pasti matematika. Nah, bagaimana anak-anak itu biar lebih menarik belajarnya melalui proses hitung-menghitung, kita bisa arahkan dengan fitur EduGame. Kita contohkan misalnya pelajaran untuk menghitung satuan. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini. Ini adalah model pembelajaran yang sangat edukatif dan menarik. Nah, di sini dikatakan, perhatikan tanda lebih besar dan lebih kecil. Seret bola-bola yang berada di atas tembok, kotak lebih besar. Nah, bola-bola ini, yang di atas ini, kita akan tarik. Misalnya satu ini lebih kecil dari berapa, misalnya seperti itu. Jadi saya coba contohkan. Mohon maaf, ini agak sedikit apa namanya? Kursor saya kurang ini ya. Jadi intinya ini tinggal kita seret, kita isi di kolom ini dengan tanda yang menyatakan lebih besar dan lebih kecil. Kalau misalnya satu, tentunya itu posisinya berada di sini, di bawah. Dan seterusnya. Kecuali kalau misalnya satu itu ada angka 0, maka satu yang lebih besar. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sorry, saya tadi agak ini ya. Nah, coba misalkan yang ini saya taruh di sini, kemudian saya taruhnya saya langsung ke sini. Oke, jadi 2 lebih besar daripada 1. Kemudian 7 lebih kecil daripada 9. Jadi cek jawaban, kita disuruh ngecek jawaban. Apakah benar? Kita cek jawaban, ternyata kalau dinyatakan lanjut, berarti jawabannya kita benar. Jadi Bapak Ibu, untuk mengkreasi atau membuat satu materi pembelajaran yang menarik, kita tidak perlu repot-repot sebenarnya untuk mencari atau merancang sendiri materinya kita, karena semua sudah tersedia di portal Rumah Belajar. Sehingga dengan demikian kita harapkan pembelajaran yang diperoleh oleh peserta didik itu lebih menarik. Dan pastinya anak-anak lebih gembira belajar bersama kita. Seperti itu. Mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya mohon izin petunjuk dari Ibu Duta untuk menambahkan penjelasan saya. Mohon izin kalau misalnya banyak kekurangan dalam penjelasannya. Demikian dulu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bapak Ibu, disilakan kepada Ibu Duta jika ada menambahkan penjelasan dari Ibu Zulfia sebagai pemateri, Zulirfan sebagai pemateri tadi. Pada Ibu Duta, disilakan Bu Duta. Halo Bu Duta. Selamat sore Pak Hamzah, Pak Duta. Kita kedatangan belum ngecek lagi kali. Pak Duta lagi. Bapak Ibu, izin kita menyapa Pak Selamat Duta. sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak Duta. Selamat sore Ibu. Saya izin mengganti virtual background dulu ya Bapak Ibu. Siap Pak Duta. Kita kedatangan 2 orang duta rumah belajar saat ini, Bapak dan Ibu. Bapak Hamzah Ramdhani itu duta rumah belajar tahun 2019. Dan tadi Ibu Fatma adalah duta rumah belajar tahun
2018 kalau nggak salah ya. 17. 17. 17, Bu. Iya. Satu lagi Ibu Emi, Duta Rumah Belajar tahun 2018. Jadi kita di Sulawesi Tengah ada 3 orang duta, dan kita hari ini merasa sangat berbangga hati sekali sebab kita disamperin oleh 2 orang duta yang sangat super hebat kalau menurut kami ya, panutannya kami sebagai SRB. Jadi semoga nanti Bapak dan Ibu Duta juga bisa berbagi dengan kami di sini dan dengan semua peserta yang hadir. Terima kasih Pak Duta. Ya, terima kasih Ibu Polinma. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Kolaborasi dengan ini ya, dengan Ibu Linggawati SRB Sumatera Selatan ya. Iya Pak Duta, iya. Oh iya iya iya. Dari Sulawesi Tengah. Namanya nggak asing, Bu. Ibu Linggawati namanya tidak asing. Ada aura-aura positif yang dipancarkan sepertinya, Bu. Amin. Kemarin ini, Bu, ya, pembatik level 3 gelombang 1, Bu, ya? Oh iya. Gelombang 1, Bu, ya? Nomor 1, Pak. Oh iya, benar. Ya. Kayaknya saya yang input nilai Ibu kayaknya. Kayaknya kayak asing gitu. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Saya izin menyimak ya Bapak Ibu. Silakan lanjutkan Ibu moderator. Ya, terima kasih Pak Duta. Tadi ada sedikit permintaan dari Ibu Zulirfan kepada Ibu Duta untuk bisa menambahkan materinya tadi agar lebih jelas lagi. Disilahkan kepada Ibu Duta, Ibu Fatma. Oh, ada Ibu Fatma ya? Mana nih Ibu Fatma nih? Ya, dari saya mendampingi mereka dari awal, Pak Hamzah. Wah, mantap Bu. Nah, tadi sempat saya keluar karena ada telepon, jadi akhirnya saya masuk lagi nih. Oh begitu. Saya tadi sempat lihat materi yang dipaparkan Ibu Zulirfan tentang edugame sama sumber belajar ya. Iya. Ya, saya rasa sudah cukup jelas Bu Atrin. Yang mau ditambahkan mungkin hanya ini fitur sumber belajar itu kalau untuk bagi Bapak Ibu yang sudah ada video pembelajarannya, sudah bisa memasukkan juga atau ikut memasukkan konten pembelajarannya di sumber belajar itu. Caranya dengan di sebelah kiri itu memilih konten saya atau tambahkan konten. Ya, tambahkan konten sepertinya. Hanya itu saja mungkin tadi yang belum sempat, kalau tidak salah ya, belum sempat disampaikan oleh Ibu Zulirfan. Ya, itu saja mungkin Bu Atrin yang bisa saya tambahkan. Yang lainnya sudah cukup jelas semua. Alhamdulillah bagus. Ya, terima kasih Bu Duta atas penambahan tadi. Dan itu agak terlupakan tadi. Selanjutnya Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini yang saya hormati dan saya banggakan, untuk efisiennya waktu, sesi pertanyaan nanti setelah semua pemateri telah menyampaikan memaparkan materinya, kemudian kita lanjut ke sesi tanya jawab. Berikut kita akan melangkah kepada pemateri yang kedua, kepada Ibu Paulina Sihombing, SPD, MPD, disilakan Bu. Siap, terima kasih Ibu Atrin atas kesempatan bagi saya untuk berbagi. Yang saya hormati Bapak Duta, Pak Hamzah, dan Ibu Duta, Ibu Fatma. Sebenarnya saya rada deg-degan nih, karena dipantau para duta yang hebat gitu ya. Tapi ya saya sangat senang sekali, ya jujur. Dan selamat sore untuk semua Bapak dan Ibu yang boleh hadir bersama kami dalam webinar ini. Izinkan kami berbagi tentang apa saja yang kami tahu, karena kami saat ini sampai pada level 4, puji syukur.
Dan di level 4 ini memang ada satu perubahan yang terjadi pada kami, bahwasanya kami sekarang memiliki hati yang sangat ingin sekali berbagi. Begitu kalau saya pribadi. Setelah saya mendengarkan pengalaman-pengalaman dari Bapak dan Ibu Duta. Jujur sebelum ini juga saya tuh agak enggan berbagi. Kalau dulu ya, misalkan saya pengen berbagi, terus orangnya nggak respon, saya udah langsung malas gitu. Tapi sekarang kok saya setelah dengar pengalaman Bapak dan Ibu Duta, kok jadinya pengen ngotot gitu. Kalau orang saya pengen berbagi, orang nggak mau dengar, saya kayaknya pengen pokoknya bilang aja lagi gitu ya. Itu perubahan yang saya rasakan. Nah, Bapak dan Ibu, sore hari ini saya berkesempatan untuk membagi sedikit pengetahuan saya tentang pengembangan pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Animaker. Sebenarnya pada portal Rumah Belajar, seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Julirvan, bahwa sudah banyak sekali terdapat sumber-sumber belajar ya. Jadi bukan hanya video, tapi link terkait, websitenya lengkap sekali. Bahkan buku elektronik, ada semuanya di sana. Bahkan juga seperti tadi ada Edigame. Nah, hanya saja terkadang kita mungkin pengen menambahkan video, ya. Mungkin kita cari di sumber belajar, mungkin menurut kita masih ingin kita tambahkan. Jadi ada baiknya kita membuatnya lagi sendiri. Kalau sudah kita buat karyanya kita seperti yang dikatakan oleh Ibu Duta tadi, boleh lagi kita masukkan di dalam sumber belajar pada Rumah Belajar setelah kita telah menjadi anggota pada Rumah Belajar tersebut. Jadi kita berkarya dan kita berbagi lagi sehingga hasil karya kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, jadi izin share ya Ibu host, izin share sudah bisa ya? Oke. Nah, sebelumnya saya paparkan dulu sedikit tentang mohon maaf, ini ada kendala. PowerPoint saya bisa kelihatan nggak, Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ya? Belum kelihatan, ya. Bu. Oh ya. Belum. Oh ya. Ya. Sudah Bapak Ibu? Maaf, sudah kelihatan? Masih gelap gulita hitam. Sedikit lagi. Oh, sedang proses barangkali ya. Sudah harus kesabaran. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum ya? Belum. Oh, saya ulang lagi ya. Ada pertanyaan dari video tersebut? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Sedang loading. Dikit lagi, masih. Oh, ya. Lagi loading Bunda atau sabar. Siap. Loading. Dia loading. Ya. Belum ya? Lama ya? Iya. Lama Bu Guru. Aduh, gimana dong? Bunda Iva, kalau yang share screen-nya bisa, Bun? Karena kan saya ini online ya, susah kalau kita harus share. Saya stop lagi, saya ulang. Aduh, kendala nih. Bisa Bapak Ibu? Kalau di sini belum kelihatan. belum ya? Iya. Sebelum Bu. Masih menunggu. Belum, masih hitam. Iya, masih hitam.
Aduh, ini kendala nih. Lama ya loadingnya? Gimana dong ini? Ibu Polin mah pakai Ya. WiFi? Iya Bunda. Oh, ya memang begitu kendalanya Bu Polima, kalau online itu kadang drop ini jaringannya memang butuh jaringan yang super bagus nih, harus agak kuat sedikit. Iya Mungkin ya. jaringan itu. Aduh. Kendala nih. Diulang-ulang mungkin Bu sayang. Iya, saya ulang lagi. Masih. Padahal sudah tinggalkan kampung Bunda ya, cari signal ini. Iya, sudah pindah kampung. Tadinya sebelum jam. Maaf, moderator ada 4 orang di waiting room itu. Sedang waiting. Aduh, bagaimana ya? Bisa narasumber yang lain katanya di chat. Oh ya, maksudnya atau saya kayak ganti dulu, saya nomor 3 deh kalau gitu dulu. Gimana? Nomor 3 ya? Ya. Iya. Cancel dulu deh. Dibuka dulu, Bu. Siap. Baru di-share. Dibuka dulu mungkin. Data Ibu baru di-share. Sudah Share ini konten. sudah terbuka semua sebenarnya. Saya sudah buka semuanya. Terus Langsung saya share konten aja. Di tempat Ibu si Hombing bisa jalan nggak, Bu? Iya. Tampilannya jalan. bisa, jalan bisa? Jalan. Bisa. Berarti Jalan. bukan jaringan itu, Bu. Itu masalahnya di ini, di share screen-nya paling. Iya. Ini sudah mulai proses. Di sini kan Ya, luar. kalau seandainya di tempat Ibu bisa jalan, artinya itu share screen-nya belum berjalan, Bu. Oh, jadi tinggal nunggu gitu, Pak? Ya, mungkin share screen-nya diatur di Ibu. Mungkin host yang bisa ngatur kalau memang di situ. Iya. Sudah di sini kan belum oleh host. Coba hostnya tolong. Positif Iya. Boleh Pak gimana? Sekarang Ya. yang baru. Nah, itu Kecuali sudah. kalau di tempat Ibu Oke, nggak sudah bisa Pak tampil, Bade itu. artinya sinyal. Itu sudah ada. Pak Bade itu sudah. Sudah? Itu sudah ada. Ya, sudah Bu. Sudah, Bu. Timbul tenggelam gimana sih ini? Itu masih Oh, ya. tertib. Tunggu Oh, aja. Iya. Oke, siap. Tunggu Bu, berarti butuh kesabaran dia. Maaf ya Bapak dan Ibu, saya mohon maaf sekali. Para Aduh, penjual sinyal, Bun. Siap, kesalahan. nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Lanjutkan, Bu, lanjutkan. Siap Pak, terima kasih semangatnya. Udah Iya, kelihatan nih. kami dari Sumatera Selatan mendukung, Bu. Siap. Aduh, terima kasih. Semangat Bapak. Iya, Sumatera Selatan. Temannya Bu Lingga nih. Oh ya. Oh ya. Bagaimana? Bapak dan Ibu sudah muncul? Belum Bu. Kesulitan. Ulang lagi. Atau mungkin di-share ke Karena ini ada di bawah ini. Bagaimana Pak? Diatur itunya, Bu. Heeh. Tampilan view-nya. Tampilan view. Gimana itu Pak? Tuh tadi Saya stop share, stop dulu, terus coba share lagi, Bu. share lagi ya. Atau saya share ini? Begini. Kelihatan Ah, nggak? sudah, sip. Alhamdulillah, puji Tuhan. Akhirnya bisa. Semangat Ibu Hombing. Lanjutkan, Bu, lanjutkan. Aduh, ini masih yang Ayo Mami offline. Olin. Ini dari Bengkulu siap ini Mami Olin. Aduh, Mami Hani, Umi Hani, terima kasih dukungannya. Bapak dan Ibu, ini masih yang off, ini masih pengantar. Maaf saya Bangkalan Jawa Timur bisa melihat Bu Simbing. Siap Pak, terima kasih. Dari Papua Barat juga bisa melihat Namboru si Hombing. Siap, terima kasih. Mohon Ayo Bu, ayo lanjut semangat Bunda. Siap. Semangat, mau kita galau, Bu. Lanjut. Siap. Ya. Baik, saya mohon izin melanjutkan Bapak dan Ibu. Saya akan mencoba memaparkan dasarnya dulu ya tentang peralatan pembuatan video yang sederhana, karena di sini saya memadukan tentang pembuatan video dengan Animaker ya. Jadi biasa yang saya butuhkan itu kamera, kemudian aplikasi pendukung dan aplikasi editing. Nah, untuk kamera biasa
untuk kamera, biasa saya tuh menggunakan kamera handphone saja, karena saya belum punya kamera yang lain. Kalau Bapak Ibu punya yang bagus, sangat baik sekali ya. Kemudian peralatan yang lain yang biasa saya gunakan itu lighting, tripod, green screen. Itu sih yang sederhana yang biasa saya lakukan, yang saya biasa sediakan. Kemudian aplikasi pendukung yang biasa saya gunakan itu seperti PowerPoint, Easy Sketch, Video Scratch, animasi, perekam layar, dan sebagainya. Kemudian untuk editing, yang biasa saya lakukan ada 2, kalau nggak KineMaster, ya Filmora. Hanya ini yang biasa saya akrab gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali aplikasi editing yang lain, Bapak dan Ibu. Kalau KineMaster ini ya Bapak dan Ibu sudah akrab juga barangkali ini, karena ini ada bisa kita pakai handphone ya, pakai smartphone. Kalau Filmora biasanya saya pakainya di PC atau di laptop. Nah, sekarang kita langsung ke pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi app Animaker. Animaker ini Bapak dan Ibu merupakan pembuat video animasi yang memungkinkan kita membuat konten video yang menarik. Jadi saat ini kan Bapak dan Ibu, anak-anak itu sukanya itu animasi ya. Suka banget kalau berbau kartun-kartun gitu. Itu sih yang membuat saya tertarik, kalau namanya ada animasi saya pengen aja nyoba gitu. Pengen buat juga gitu. Karena saya rasa anak-anak saya suka kalau ada kartun-kartunnya gitu. Jadi teman-teman guru bisa menggunakan Animaker itu untuk membuat tutorial, untuk membuat penjelasan pembelajaran, untuk video presentasi, maupun untuk membuat video infografis. Nah, tool ini menyediakan semua alat dan materi yang kita butuhkan. Jadi pada Animaker ini sebenarnya sudah lengkap secara profesional. Dan menurut saya penggunaannya itu cukup mudah. Cukup di-drag aja, dilepaskan elemen seperti karakter, latar belakang, visual, semuanya tersedia. Nah, saya sampaikan Bapak dan Ibu, saya itu belajar Animaker ini benar-benar belajarnya sendiri gitu, atau tidak. Artinya saya cuma coba-coba, kemudian saya lihat ada YouTube, saya kadang panduannya itu, dan akhirnya saya bisa sendiri begitu. Jadi karena maksud saya bisa karena menurut saya itu tidak sulit, dan pastinya Bapak dan Ibu juga akan bisa juga. Nah, jadi Animaker ini Bapak dan Ibu, ini adalah aplikasi yang online ya. Nanti kalau kita udah membuat videonya, kita itu bisa mengunggahnya ke YouTube, berbagi dengan teman lain, dengan di situs media sosial. Nah, jadi saya setiap video pembelajaran, izin Bu, siap. Di slideshow Bun, agak blur, tulisannya agak blur. Oh, mungkin di slideshow. Di slideshow, oke. Bun, ini juga udah slide terakhir Bun. Kita tinggal langsung pemanfaatannya Bun. Ya. Nah, kita langsung aja penggunaannya Bapak dan Ibu. Saya stop share dulu. Mohon bertanya, izin bertanya, bisa dilihat? Ada saya tampilkan. Suaranya ada, gambarnya tidak ada. Aduh, bagaimana ya? Dapat lihat Bapak dan Ibu belum? Belum ya? Belum Bu, hanya suaranya yang bisa didengar. Berarti kita tunggu sebentar. Jadi saya mau menampilkan sebelum saya berbagi bagaimana cara membuatnya, saya mau menampilkan bagaimana saya memadukan video yang saya buat dengan animasi Animaker. Itu yang ingin saya tampilkan. Tapi belum bisa Bapak dan Ibu, belum ya? Aduh, kendala lagi nih. Bisa mungkin keluar lagi, baru masuk lagi. Iya, saya coba lagi keluar lagi. Share.
Itu Bunda. Sudah Bun? Semoga bisa. Ya, silakan Udah diklik. itu, tinggal milih, Ya. klik. Oke, siap. Ya. Saya coba berbagi. Ini yang pernah saya buat, memajukan video yang saya buat dengan syuting dan dengan animasi animator. Saya berikan contoh dulu ya Bapak dan Ibu, izin. Halo sahabat rumah belajar, salam jumpa dengan saya, Molinma Sihombi. Apa kabar kamu hari ini? Tentu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar materi aritmatika yang terkait dengan harga penjualan, harga pembelian, untung, rugi, dan bagaimana menentukan persen untung dan persen rugi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, mampu mengetahui pengertian untung, rugi, harga penjualan, dan harga pembelian. Yang kedua, mampu untuk mencari besar keuntungan atau kerugian dalam sebuah aktivitas jual beli. Yang ketiga, mampu menyatakan keuntungan atau kerugian dalam bentuk persen. Selanjutnya, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan harga jual, harga beli, untung dan rugi. Pengertian harga jual. Harga jual adalah harga yang ditawarkan oleh penjual atau harga jual dengan harga satu kerugian. Seorang pedagang membeli seekor kambing dengan harga Rp1.200.000. Kemudian kambing tersebut dijual dengan harga Rp1.750.000. Berapakah keuntungan yang didapat? Penyelesaiannya, harga beli sama dengan Rp1.200.000. Harga jual sama dengan Rp1.750.000. Maka besarnya keuntungan adalah harga jual dikurang harga beli, sama dengan Rp1.750.000 dikurang Rp1.200.000, sama dengan Rp550.000. Jadi keuntungannya adalah Rp550.000. Nah, jadi itu contohnya Bapak dan Ibu, animator yang saya buat itu saya padukan dengan video saya sendiri, lalu saya padukan dengan animator supaya anak-anak lebih senang untuk menontonnya. Nah, sekarang saya coba lagi izin share screen Bapak dan Ibu, mudah-mudahan nggak kendala lagi, kita langsung membuatnya ya Bapak Ibu ya. Izin, mana ya? Sabar ya Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Layar saya, maaf Bapak Ibu izin bertanya. Masih belum. Oh, belum. Masih buram, Ibu. Masih buram. Saya stop lagi, saya ulang lagi ya. Seperti tadi saya ulang-ulang baru bisa. Maaf, saya maklum, saya tinggal di kampung, jadi beginilah ceritanya. Signalnya kami ini. Izin Bapak Ibu sudah? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah. Jadi Bapak Ibu yang pertama kita kan blur ya? Pak. Sudah Bapak Ibu? Terbaca tapi Bun. Terbaca ya? Cuma agak blur aja. Bisa dilanjut? Bisa? Bisa. Oke. Jadi kita yang pertama ke Google, kita ketik aja animaker.com. Nanti kita diarahkan ke websitenya. Ini ya, Bapak Ibu, www.animaker.com. Dapat lihat Bapak Ibu, maaf saya izin bertanya ulang-ulang karena layar saya tahu nggak jelas nih. Sudah Ibu. Oh ya, siap. Oke, kita langsung ke, nah nanti ini tampilannya Bapak dan Ibu setelah kita masuk websitenya. Karena kita belum pernah menggunakan, Bapak Ibu kita harus sign up dulu. Nah, saya sarankan Bapak dan Ibu untuk kalau sign up itu biar lebih cepat itu langsung aja sign up-nya pakai email
pakai Gmail-nya aja langsung. Ya, ini saya karena udah pernah, jadi saya sudah terregister di sini. Nah, jadi nanti kan Bapak Ibu kalau udah masuk tampilannya seperti ini. Sebenarnya ada banyak template yang disediakan untuk kita meng-create animasi yang akan kita buat. Nih, di sini banyak sekali pilihan-pilihan ya. Kalau yang ini Bapak dan Ibu, ini contoh video-video yang udah pernah saya buat, dia terekam di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari berbagai template yang ada di sini, kita pilih saja yang mana yang kita suka. Tetapi sebagai seorang guru, biasanya lebih dominan menggunakan ini, yang Hello, I'm Susan. Nah, untuk menggunakan ini, kita langsung klik aja. Kita klik, nanti kita diarahkan pada tampilan yang baru. Kita loading dulu ya, Bapak dan Ibu. Nah, begini tampilannya kalau loading. Mudah-mudahan signal bagus supaya loadingnya nggak lama. Nah, Bapak dan Ibu, ini tampilannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu disediakan beberapa scene ya. Ini scene 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau misalkan kita scene-nya itu hanya butuh beberapa scene, ini scene-nya bisa kita hapus. Tapi kalau kita misalkan membutuhkan lebih dari ini scene-nya, ini pun bisa kita tambah. Nah, sekarang kita kemari dulu ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah karakternya. Nih karakternya ini, kalau kita klik dia bisa bergerak-gerak kemana kita suka. Kalau kita tidak menyukai karakter ini, Bapak dan Ibu, kita bisa pilih di sini. Nah, ini ada tanda panah kecil. Mudah-mudahan layar saya kelihatan. Ini kita klik ya, Bapak dan Ibu. Akan muncul di sini karakter. Ada banyak karakter. Nah, di sini kita tinggal pilih. Nah, kita perhatikan Bapak dan Ibu, kalau dia ada tanda bintang, berarti dia itu adalah berbayar. Jadi kita usahakan kita pilih yang tidak berbayar. Nah, kalau misalkan ini kita tidak ingin ya Bapak dan Ibu, kita ingin ganti, kita klik, lalu nanti dia muncul box di sini. Ini ada box tool untuk kita bisa gunakan. Nanti apa-apa fungsinya akan saya jelaskan. Ini kita hapus dengan delete di sini. Ini ada dustbin. Nah, kita delete. Nah, kita pingin yang ini, Bun. Bapak dan Ibu, ini kita klik aja. Nah, dia muncul di sini. Kita tunggu loading. Nah, muncul. Jadi Bapak Ibu, ini kita bisa besarkan, kita bisa kecilkan, kita bisa geser-geser. Itu dia. Lalu ini Bapak dan Ibu ada background di belakang ini. Mungkin kita tidak ingin background yang ini. Nah, kita bisa hapus. Kita klik aja, kita klik lagi dustbin-nya, kita klik, kita hapus. Tinggallah yang putih di sini. Lalu kalau kita ingin menambahkan background, kita ambil di sini, Bapak Ibu, ada simbol BG. Simbol BG. Nah, kita klik di sini, akan muncul banyak sekali nanti background yang bisa kita pilih. Akan banyak muncul. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita tinggal memilih saja background yang mana yang ingin kita pakai. Tapi kita perhatikan kembali, kalau dia pakai bintang, berarti kita harus berbayar. Kalau misalkan kita mau yang gratis, kita pilih saja yang tidak ada tanda bintangnya. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, di sini sudah menjadi background. Kalau misalkan Bapak dan Ibu pengen background-nya itu dari Bapak Ibu sendiri gitu. Saya pengennya background yang udah saya download dari tempat lain. Bisa. Nah, caranya Bapak dan Ibu, di sini ada tools. Nah, di bagian sebelah kiri ini Bapak dan Ibu, ini adalah tools yang akan kita pergunakan seluruhnya untuk membuat videonya kita. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada simbol upload. Kita upload aja, kita klik upload. Kalau misalkan kita ingin mengupload ya. Jadi kemudian kita ini kebetulan saya udah banyak yang saya upload di sini. Nah, kita pilih yang ini, Bapak dan Ibu. Nanti kita pilih yang ini, nanti kita diarahkan kepada laptopnya kita.
kita mau upload yang mana, seperti itu gambarnya. Nah, jadi kalau di sini saya ada banyak yang sudah saya upload. Nah, misalkan saya pengen pakai yang ini deh, gitu ya. Nah, ini kan muncul gambar Bapak Ibu. Ini kan berupa gambar. Terus kita mau tahu ini bagaimana supaya jadi background. Supaya jadi background, kita klik yang ini. Nah, izin Bapak Ibu bertanya, jelas suara saya? Bapak Ibu, suara saya dapat didengar? Iya Ibu, suaranya jelas, tapi banyak mic yang bocor itu Ibu. Oh iya, aduh, mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin mute yang lain. Jadi Bapak Ibu saya lanjutkan, supaya gambar ini bisa menjadi background, ini kita klik yang ini Bapak Ibu. Nih, nah sudah jadi background. Ya, jadi kemudian misalkan kita ingin menambahkan tulisan. Ya Bapak Ibu, ini kan ada tulisan ini. Kalau misalkan kita tidak ingin memakai yang ini, misalkan ini ingin kita ganti. Misalkan hello-nya saya mau kasih pakai, tapi ini enggak. Nah, ini kita bisa nambah teks dari sini, Bapak Ibu. Ini ada teks. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu, sebenarnya ini Animaker ini bagus sekali untuk mata pelajaran seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang banyak kata-kata gitu. Enak sekali dipakai, tapi kalau misalkan kayak saya matematika, agak sedikit perlu ekstra kerja keras. Karena apa? Karena di sini tidak disediakan simbol-simbol matematika ketika kita menulis. Nah, bagaimana saya mengakalinya? Itu saya akali biasanya saya bikin dulu tulisan di Word, baru saya crop, baru saya upload tadi dengan menggunakan ini. Nah, seperti itu. Jadi saya lanjut ya Bapak Ibu, tadi menambah teks, ini bisa kita tambah dari sini. Nah, di sini kita tinggal klik saja, nanti muncul teks di sini. Kita tinggal ganti. Jadi misalkan ini kita ganti, misalkan Polinma di home. Ya, saya ganti nama saya. Nah, di sini Bapak Ibu, huruf ini bisa kita kecil dan besarkan. Di sini ada. Kalau kita mau kecilkan, mau besarkan, di sini ada ukurannya, bisa kita kecil dan besarkan. Nah, kalau misalkan terlalu kecil, kita besarkan lagi, seperti itu. Kemudian, rata tengah, rata kiri ada. Warnanya mau diganti, bisa. Nah, misalkan saya ganti merah, bisa. Nah, di sini misalkan saya tulis, saya dari misalkan guru matematika. Guru matematika. Nah, misalkan seperti ini. Jadi Bapak Ibu, dalam menggunakan Animaker ini memang jujur saya katakan itu perlu kesabaran. Karena dia kan online. Selain itu, kita perlu mereview ulang. Di review lagi supaya dia kelihatan sesuai atau enggak, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau maaf Bapak Ibu, ini hujan jadi agak berisik. Kalau kita misalkan mau menambahkan properties di sini Bapak Ibu, saya jelaskan satu-satu di sini ya. Ini menambah properties di sini. Ada banyak properties yang bisa kita gunakan. Nah, kalau tadi ini background. Kalau di sini lagi ada foto image. Jadi kalau ada gambar-gambar yang kita bisa juga mengambil gambar-gambar di sini. Ada ribuan gambar yang disediakan oleh Animaker. Kalau misalkan kita nggak dapat, kita bisa upload seperti tadi. Nah, kita menambahkan video juga bisa, Bapak dan Ibu. Di sini juga tersedia video. Kalau dalam videonya kita ingin kita bikin video lagi, biasa kan video dalam video, nah bisa. Nah, kalau misalkan tidak ada dari sini yang yang kita inginkan, kita bisa upload lagi dari sini seperti tadi. Nah, kemudian di sini ditambah musik. Nah, di sini musik Bapak Ibu bisa ditambahkan, disediakan semuanya. Sekarang kita tutup dulu ini.
Karena tool yang ini nanti Bapak dan Ibu bisa explore sendiri ya. Nah, kita tutup dulu. Selanjutnya, untuk karakter. Ini kan karakternya diam aja. Di sini Bapak dan Ibu disediakan banyak sekali action. Action dan expression. Ini expression, mau marah, mau senang, mau bintang, ada di sini. Nah, jadi kalau misalkan saya klik ini, mukanya akan berubah marah dia nih. Tuh, kita tunggu. Mudah-mudahan jaringan bagus nih. Agak lama ya. Tuh, wajahnya berubah ya Bapak dan Ibu. Jadi jelek. Nah, kalau misalkan kita rubah lagi, udah ketawa dia. Nah, untuk merubah action, kita tinggal pilih ya dari sini. Kalau misalkan kita pengen yang ini, kita klik aja. Sabar ya, Bapak Ibu. Aduh, loadingnya lama. Nggak apa-apa, Bu. Iya, saya merasa nggak terlalu enak. cepat, kita biar bisa ngikutin juga ini. Oh iya, siap. Nah, kalau misalkan saya ingin yang ini, saya ganti ini melambai ya tangannya. Karena misalkan di scene 1 kan kita perkenalan. Jadi pakai tangan melambai. Nah, seperti ini. Nah, melambai dia Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan ini pengen saya pindah di sini, tinggal kita geser. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu ada di sini. Ini namanya menunjukkan animation timeline. Kalau kita klik ini ya, jadi ini Bapak dan Ibu ini timelinenya nih yang di bawah. Ini garis penunjuk timelinenya. Kalau kita klik yang ini, nanti kelihatan timeline seluruh video. Dari scene 1 sampai scene yang kita buat. Tapi kalau kita klik yang ini, nah maka kita diarahkan pada timeline hanya scene 1 saja. Nah, sampai situ sekarang saya akan berbagi bagaimana cara mengisi suara. Nah, caranya Bapak Ibu, kita klik ini karakternya, lalu di sini ada gambar mikrofon. Nah, kita klik mikrofon ini, maka kita diarahkan pada recorder voice. Ada 3 pilihan. Yang pertama ini upload my voice. Jadi kita bisa upload voice yang udah kita rekam. Kalau yang ini text speech. Jadi kita bisa ketikkan apa yang ingin kita ucapkan di sini. Lalu kita pilih mau suara laki-laki, mau suara perempuan, mau bahasa apa. Tapi mohon maaf bahasa Indonesia belum ada Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian voice-nya kita bisa pilih mau voice-nya siapa sih? Kendra, Kimberly, Joan, dan siapa saja. Cuman kendalanya Bapak Ibu ini kita bisa tuliskan di sini. Halo, misalkan nama saya Olinma. Oh ya Bapak dan Ibu, supaya gampang panggil saja saya Ibu Olin ya, supaya enak. Biasanya susah manggilnya Polinma. Saya biasa di sekolah dipanggilnya Ibu Sihombing atau Ibu Olin. Tapi saya suka nama panjang saya sih Ibu Polinma begitu. Jadi maaf, ini kalau misalkan kita pakai ini Bapak Ibu agak berbeda karena yang mengucapkan kan orang dialek Inggris ya. Jadi kurang menurut saya agak berbeda kalau misalkan Halo, nama saya Polinma. Dia bilang nama saya Polinma. Begitu. Jadi saya nggak suka pakai ini gitu ya. Jadi ini saya nggak pernah pakai. Nah, saya lebih suka memakai suara saya sendiri, yaitu saya pakai ini, record voice. Nah, muncul di sini Bapak Ibu. Jadi kalau record voice, ini nanti kita merecord sendiri suaranya kita. Tapi kita perhatikan Bapak Ibu, di sini masih tersedia hanya 2 detik saja waktu untuk merecord. Nah, supaya waktu merecordnya kita panjang, kita kembali dulu ke timelinenya kita. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kita kembali dulu. Di sini timelinenya kita ini masih scene 1, saya perlihatkan scene 1 ini. Waktunya ini masih 2 detik. Bagaimana cara menambahnya? Nah, caranya Bapak Ibu pada timeline ini ada tanda positif, tanda negatif.
Nah, tanda positif ini kita klik aja. Ketika kita klik di sini Bapak Ibu terlihat ya, angkanya menambah, waktunya bertambah. Nah, saya biasanya satu scene itu antara 15-20 detik, begitulah. Kalau dia misalkan penjelasan 30 detik, paling maksimal saya 1 menit gitu, kalau panjang sekali ya. Nah, misalkan saya buat ini, terserah kita ya Bapak Ibu ya, misalkan saya buat 30 detik. Nih, kita tambah di sini. Lalu kita ambil voice-nya kita Bapak Ibu. Tadi kita ke sini ya. Mikrofon ini kita record suaranya kita. Nah, cara merecordnya Bapak Ibu, kita klik mikrofon ini. Lalu nanti muncul yang warna merah. Sorry. Cancel ya. Cancel. Kita record, saya ulang. Nah, ini udah mulai merecord, ada merah ini. Saya ulang lagi ya, karena saya bersuaranya yang lain. Sorry. Saya ulang, saya ambil record. Halo, salam jumpa lagi dengan saya, Ibu Kolinma Sihombing. Sahabat Rumah Belajar, apa kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk belajar. Nah, itu. Jadi, misalkan kita ingin sebelum menggunakan voice-nya kita ingin kita review dulu suaranya kita Bapak Ibu. Sebelum kita play, barangkali udah cocok atau belum, atau salah, kadang-kadang kan salah ucap. Nah, sebelum menggunakan kita preview dulu. Nah, nih. Halo, salam jumpa lagi dengan saya, Ibu Kolinma Sihombing. Sahabat Rumah Belajar, apa kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan baik yang tetap semangat untuk belajar. Nah, kedengaran ya Bapak dan Ibu? Ya, jadi kalau kita rasa itu sudah cocok, maka kita apply. Nah, klik apply. Kalau belum, kita record ulang. Kita tunggu sinkronnya audionya kita. Ini agak lama, tergantung signalnya kita. Ini dia Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini cepat. Kalau signalnya bagus, dia cepat sinkronnya. Kalau makin panjang waktunya, makin lama sinkronnya. Izin bertanya, saya terlalu cepat menjelaskannya Bapak Ibu? Tidak, jelas. Bu. Ya, siap. Jelas. Ya. Nah, lanjut, Bapak. Bunda. Siap. Ini Bapak Ibu. Bagus ya. sekali caranya menjelaskan. Terima kasih Bunda. Nah, Ibu, Bapak Ibu ini sudah selesai terrecord. Kita mau lihat dulu ya, tampilan scene 1 bagaimana. Dan ini belum rapi karena kita belum atur di timeline-nya itu kapan muncul tulisan-tulisan ini. Caranya untuk melihat scene 1 ini bagaimana adalah kita ini klik di sini scene 1 yang hitam ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita lihat sampai 100%. Mudah-mudahan cepat. Sabar Bapak Ibu. Coba kalau jaringan bisa dibeli ya. Aduh, lama. Ibu Olin ada pertanyaan di kolom chat. Siap. Iya. Saya selesaikan dulu ya Bun ya, sedikit ya. Iya, nanti fokus materi dulu. Ya, supaya saya supaya saya nggak distract apa namanya ya. Aduh ini lama ya. Iya. Maaf. 75. Iya. Kadang-kadang kalau signal bagus tuh cepat sekali, tapi sabar ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk apa namanya, untuk sambil menunggu nggak apa-apa deh, saya dengarkan dulu. Siapa tahu pertanyaan bisa saya jawab sebelum saya lanjutkan. Langsung aja ya, saya nggak bisa buka chat nih karena saya share screen supaya screen-nya saya nggak terganggu. Silakan Bapak Ibu. Oh, nanti saya yang bacakan Bu. Nanti saya yang bacakan. Siap, silakan dibacakan Bu. Kalau ada link YouTube-nya, ada yang minta link YouTube-nya, Bunda. Oh siap, nanti
Nanti saya share di chat. Baik, terima kasih. Ibu Sihombing, kita sama-sama guru matematika. Salam kenal. Boleh kakak kirim yang udah kakak buat animasi mengajar matematika? Siap, akan segera. Akan segera saya semua kirim. akan tercapai. Siap. Bu Olin, apakah ukuran apa ini? Otomatis? Skinnya otomatis ataukah custom? Atau itu pertanyaannya. Siap, mohon maaf Ibu moderator bisa langsung pada oknumnya bertanya, mungkin biar tersampaikan apa yang di dalam benak. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, bisa bicara mungkin menuju 25%. Ya. Saya ulang ini sudah jadi 50% karena mungkin silakan Bapak Ibu. Boleh bertanya langsung ya Bu Olin ya? Silakan untuk memanfaatkan waktu, silakan. Ya, Bu Olin, saya Bu Romlah dari Malang, Jawa Timur. Salam kenal. Menanyakan ukuran SIN-nya ini, ya. Menarik Bu materinya Bu, ini jadi nggak ngantuk Bu. Untuk ukuran SIN biasanya seperti di MPI atau bila kita membuat video di KineMaster itu kan ada rasio 16:9. Nah, untuk di animator.com ini apakah otomatis seperti itu atau kita yang nyeting sendiri, Bu? Makasih. Ukurannya itu kan Bu, nanti kita settingnya, nanti kan ini di download, di publish-nya, aduh belum sempat saya tunjuk nanti ya. Di ekspor. Iya, di ekspornya nanti di publish di situ ada pilih. Nanti tunggu saya buka yang lain, siapa tahu bisa. Oh, yang ini. Kalau nanti Bun, untuk mengukur ukurannya, misalkan kita pengen yang 9 banding berapa itu? Nanti 16:9. 16:9. Bun, saya mengakalinya yang seperti itu saya waktu di editing terakhir. Di editing terakhir. Gitu ya. Jadi kan saya pakai Filmora tuh. Nanti di situ saya anukan lagi videonya, ukurannya. Begitu. Kan karena ini kalau langsung kita pakai, bisa juga. Tapi kadang-kadang kan kita pengen nambah intronya, pengen nambah yang lainnya. Kan gitu ya, Bun ya? Jadi, iya. Yang tadi nih belum juga nih. Iya. Makasih Bu Olin. Ya, terima kasih Bu. Kalau ada kurang jelas silakan ditanya lagi. Bunda, saya juga mau tanya, Kurniati. Silakan Bu Kurniati. Itu ada watermark-nya enggak? Oh iya. Kalau yang free ya Bu, itu pakai watermark ya. Tapi kalau kita yang udah upgrade, nanti baru watermark-nya akan hilang, nggak ada lagi. Jadi biasa kayak gitu ya, Bapak dan Ibu, biasa platform pasti kalau misalkan free pasti ada watermark-nya. Gitu, watermark-nya, oh iya. Gitu. Biasa Ibu dikasih hilang pakai watermark, misalnya kan kita masih belajar nih pakai free kan? Iya. Kalau kasih hilang watermark pakai aplikasi apa? Atau tetap? Kalau saya sih ada pernah saya pernah lihat di YouTube ada aplikasi penghilang watermark, tapi kayaknya nggak terlalu berpengaruh, jadinya videonya kita blur. Nah, kalau kita bisa mengakalinya Bu, kalau saya biasa saya akalin dengan menutupnya dengan nama, misalkan seperti mana ya? Oh iya. Iya, saya misalkan sama dengan aplikasi yang lain. Iya, sama dengan aplikasi yang lain ya, Bu ya. Nah, iya kayak saya kan dia pernah pakai Bytable, apa tuh Bytable.com. Oh, Bytable. Ditutupi juga. Iya, Bytable.com. Iya, Ibu. Ini kayaknya padahal masih ada tahapan sedikit lagi yang harus saya jelaskan, tapi kayaknya loadingnya udah saya ulang-ulang masih tetap 75. Bagaimana ya? Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya lanjutkan aja ya. Ini misalkan pengen menambah karakter, menambah geraknya. Ini kan geraknya cuman melambai tadi ya. Nah, misalkan ini kan cuman melambai.
Jadi kan saya pengen dia geraknya itu bertambah seperti itu. Caranya Bapak dan Ibu, ini kita klik lagi apa namanya ini? Kita klik lagi karakternya. Ini karena ada yang waiting di room, jadi saya ini kita klik lagi karakternya Bapak Ibu ya. Kita ini ada tanda orang ya. Nih tanda orang ini kita klik. Nih ada tanda orang yang tambah, actionnya bertambah gitu. Kelihatan ya Bapak Ibu? Nah ini bertambah. Misalkan ini kan masih satu gerakannya, masih hanya melambai. Nah, kita tambahkan, ini klik kita tambah ini, lalu kita pilih. Habis itu dia mau yang mana geraknya, misalkan yang ini. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ya, sudah ada 2 ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya masih ingin tambah action yang lain, nah ini. Nanti bisa dipercepat Bunda ya, soalnya lagi berapa 2 menit lagi waktu Ibu. Iya, siap. Oke, jadi Bapak Ibu karena signalnya kurang bagus ya, jadi menambah actionnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ditambah lagi actionnya, oke. Kalau udah, kalau kita mau tambah lagi di sini. Nah seperti itu. Lalu kita tinggal atur di sini. Ini misalkan gerakan yang ini, kalau kita klik gerakan ini maunya muncul di mana? Di sini. Kemudian gerakan yang satu lagi munculnya di mana? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini timelinenya, kita tinggal mengatur aja. Oke. Nah, kalau misalkan ini huruf, nih huruf ini ya Bapak Ibu, ini kan ini ada T, ini tulisan ya. Jadi kita mau dia muncul di mana, kita tinggal geser-geser aja. Gitu. Tinggal geser-geser kemana dia mau, di arah mana dia mau kita munculkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itulah tentang dasar-dasarnya. Jadi kalau misalkan kita ingin mau melihat lagi scene-nya kita itu udah bagaimana perkembangannya, kita ini aja. Klik yang ini. Nah, kalau misalkan kita udah selesai dengan scene ini, ke scene 2, kita klik aja scene 2. Nih, scene 2 ya. Nah, ini tadi scene 1. Ini scene 2. Kemudian kita mau merubah semua latarnya ini seperti tadi aja. Kita rubah-rubah, kita hapus. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, ini fungsinya adalah untuk transition. Transitionnya ada banyak pilihan di sini. Dan saya rasa itu aja dulu yang dasarnya karena berhubung masih ada pematerinya kita, dan nanti saya akan share Bapak Ibu, saya juga tutorialnya ada, saya udah upload di YouTube, dan video-video pembelajaran yang saya buat rata-rata itu menggunakan Animaker. Nanti kalau Bapak dan Ibu pengen berkunjung, YouTube-nya saya, namanya itu channelnya Pauline Masihombing, sama seperti saya. Tapi nanti akan saya share juga linknya. Demikian kali ini Bapak dan Ibu pemaparan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan moderator masih mempersilakan pertanyaan, silakan. Ya. Mohon maaf, saya tutup lagi layarnya saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Pauline, materinya sangat padat dan memang luar biasa untuk kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pemateri yang ketiga kepada Ibu Linggawati, SPD, MPD. Disilakan Ibu. Terima kasih Bu Atri. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah mau hadir dalam webinar kami kolaborasi antara Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah. Ini salah satu keuntungannya kita ikut dalam kegiatan pembatik, dapat banyak teman dan juga dapat banyak ilmu Bapak dan Ibu. Amin. Karena saya berada di sebagai narasumber ketiga, materi yang saya sampaikan singkat. Kalau di awal tadi menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di rumah belajar, kemudian dilanjutkan oleh Bu Pauline dengan membuat video pembelajaran ya menggunakan Animaker, saya hanya akan menyampaikan bagaimana inovasi
untuk dilaksanakan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan fitur sumber belajar untuk dijadikan kuis menggunakan Edpuzzle. Saya izin share screen ya. Oke, silakan Bu. Oke, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Bu. Belum. Belum. Baru tulisan SRD Sumsel Linggarwati HS. Sudah Bu. Sudah. Lipat. Oke ya. Nah, kita masuk dulu dari fitur sumber belajar. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Iva bahwa sumber belajar itu konten dapat berupa bentuknya video, bisa juga berupa konten web. Yang saya gunakan di sini adalah fitur sumber belajar dalam bentuk video. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengunduh ya, mendownload tadi sudah dipaparkan di analisis pertama video pembelajaran sesuai dengan jenjang SMA mata pelajaran ekonomi. Jadi Bapak Ibu bisa download sumber belajar dalam video sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Inovasi ini sangat cocok untuk kita gunakan pada masa pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Karena kecenderungannya kalau kita hanya memberikan video atau memberikan link YouTube, kita tidak tahu apakah anak itu sudah menonton video pembelajaran yang sudah kita berikan. Kemudian kita juga tidak bisa mengukur daya serap anak itu dari video pembelajaran yang sudah kita berikan. Nah, dengan mengkombinasikan antara fitur sumber belajar dengan Edpuzzle, di sini kita akan tahu ketika kita memberikan sebuah video pembelajaran, kita bisa ukur anak itu sudah menyerap belum materi yang kita sampaikan. Nah, Edpuzzle ini sendiri adalah website ya yang dapat membantu guru untuk memilih video, bisa diedit, dipotong, kemudian bisa kita isi suaranya, dan ditambahkan pertanyaan. Jadi bisa kita jadikan kuis video pembelajarannya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya menggunakan Edpuzzle itu sendiri dengan menggunakan fitur sumber belajar video yang sudah kita download. Yang pertama, Bapak dan Ibu lakukan adalah mengunduh video pembelajarannya terlebih dahulu. Video yang mana yang akan kita gunakan, yang sesuai dengan materi yang kita gunakan untuk pelajaran yang akan kita sampaikan. Atau kalau kita punya video pembelajaran sendiri, bisa kita gunakan video pembelajaran kita sendiri yang ada di file kita atau yang sudah kita upload di YouTube. Itu bisa digunakan. Kemudian langkah selanjutnya, masuk ke website Edpuzzle. Jadi Bapak Ibu masuk di edpuzzle.com. Di situ kemudian klik sign up. Sign up di sini, selanjutnya nanti akan muncul pilihan. Apakah Bapak atau Ibu bergabung sebagai guru atau sebagai siswa. Jadi kalau siswa, maka dia akan klik sebagai siswa. Kalau sebagai guru, maka akan masuk sebagai guru. Karena kita lihat dulu ya, sebagai guru, masuk, klik I'm a teacher. Nah, di sini kita bisa masuk menggunakan akun Google kita. Masuk, kita isi email. Kemudian isi password, kita sudah buat passwordnya. Kemudian klik I agree atau bisa juga diabaikan. Kemudian klik create new akun. Nah, kalau pertama dalam satu sekolahan kita itu belum ada Bapak dan Ibu guru yang membuat akun Edpuzzle, maka Bapak dan Ibu bisa menambahkan sekolahnya dulu terlebih dahulu, baru bisa membuat akun kita sebagai guru. Jadi kalau di antara rekan-rekan kita sudah ada yang buat akun Edpuzzle,
maka akan langsung muncul ketika kita mengetikkan misalnya nama SMA Negeri 4 Prabu Muli, maka akan langsung muncul dalam pilihan. Tapi kalau belum ada Bapak dan Ibu guru yang membuat akun Edpuzzle, maka kita sebagai orang pertama, kita harus menambahkan dulu sekolah kita. Caranya turun ke bawah sekali nanti, kalau susah cari, pakai mouse ya Bapak Ibu, nanti di paling bawah sekali itu ada pilihan Add School. Kalau nggak pakai mouse, kadang susah, nggak mau turun ininya, untuk pilihan mengisi sekolah yang akan kita isi. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada yang pernah mendaftarkan akun sekolahnya, kita tinggal milih. Ketika kita mengetikkan nama sekolah kita, maka dia akan langsung muncul. Kemudian langsung kita pilih. Atau kita ketikkan. Nah, maka masuklah kita ke akun kita sebagai guru. Setelah masuk ke dalam akun kita sebagai guru, nah, sekarang kita akan mengisi konten apa, video pembelajaran apa yang akan kita isi dalam konten kita. Bisa menggunakan konten orang lain ya. Jadi misalnya ada materi video pembelajaran yang sama, itu bisa kita gunakan. Atau kita menggunakan unduhan kita dari sumber belajar tadi, bisa kita masukkan. Tinggal diisi di My Content ini. Di sini ada Add Content. Nih, di ujung sini ya, add content, nanti kita akan diarahkan ke folder atau drive mana yang akan kita unggah video pembelajarannya. Atau kalau kita hanya akan menggunakan link YouTube-nya, link YouTube misalnya bisa digunakan juga. Misalnya nih, video pembelajaran kita misalnya sudah pernah kita upload di YouTube, atau video pembelajaran online yang ada di YouTube, kita tinggal masukkan link-nya saja. Masukkan link-nya, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul kontennya, di situ kita bisa mengedit video kita. Apakah mau kita sesuaikan dengan materinya? Misalnya videonya itu durasinya 20 menit. Yang mau kita sajikan hanya 5 menit pertamanya. Itu bisa kita potong sampai 5 menit. Atau di menit kedua sampai menit ke-7. Kita bisa potong sampai ke menit yang itu saja yang kita gunakan. Kemudian juga bisa kita isi suara. Misalnya kita ada yang ingin kita tambahkan pemaparan. Itu bisa diisi suara di situ. Dan yang paling penting, di situ juga bisa ditambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini terserah kita mau letakkan di menit keberapa misalnya pertanyaan yang terkait dengan materi di video yang kita kasih ke siswa. Jadi siswa bisa diukur apakah mereka sudah paham dari penjelasan yang ada di video pembelajaran tersebut. Nah, di sini bisa di sini ya, di sini ada cut. Ini untuk memotong, pilihan ini untuk memotong. Kemudian di sini juga ada voice ya, bisa ngisi suara, dan ada question. Nah, titik-titik di sini, di bawah gambar video ini, pada titik-titik ini adalah soal-soalnya. Nah, kemudian klik finish. Maka dia akan muncul menjadi konten kita, dan ketika siswa kita berikan link, ya, di sini bisa mengundang ya. Bisa mengundang atau menandai siswa itu bisa. Maka siswa akan ketika dia masuk ke dalam Edpuzzle, dia akan menerima video pembelajaran tersebut yang sudah lengkap dengan kuis atau pertanyaan yang kita berikan. Siswa sama, loginnya sama seperti yang kita lakukan sebagai guru di awal tadi, hanya pilihannya ia memilih sebagai siswa. Lalu dicontohkan. Ini ya, masuk ke edpuzzle.com. Kebetulan kalau sudah punya akun, maka akan langsung masuk, tidak melalui proses mendaftar lagi. Saya juga kendalanya di sinyal. Dari tadi pagi, hilang, tenggelam, hilang, tenggelam. Muncul di layar, Bu Atrin? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Nah, ada juga, ya. Muncul, Bu. Ibu tenggelam. Muncul, Bu.
Muncul ya? Mungkin agak dipercepat Bunda ya, karena di sini sudah mau dekat maghrib. Oke. Saya hanya ingin menunjukkan saja bentuk tampilannya di Edpuzzle, konten yang sudah kita buat. Nah, ini contoh video pembelajaran yang sudah saya jadikan konten. Di sini sudah saya tampilkan dalam satu video ini ada 3 buah pertanyaan. Jadi nanti ketika muncul di anak, setelah anak masuk ke dalam akun Edpuzzle-nya, kita bisa lihat jawabannya, kemudian sampai menit keberapa, itu juga bisa muncul. Jadi kalau mereka nontonnya habis atau tidak, atau hanya ditontonnya selama 1 menit, itu akan muncul statistiknya di kita. Jadi kita bisa melihat perkembangan mereka menyaksikan video pembelajaran yang kita kasih. Dan untuk mengundang siswa masuk ke kelas kita, itu sudah otomatis terlink dengan Google Classroom. Jadi kalau kita punya kelas di Google Classroom, ketika kita bikin Edpuzzle, mau bikin kelas, otomatis seluruh siswa yang ada di kelas kita di Classroom, itu otomatis langsung masuk ke kelas Edpuzzle. Seperti itu. Jadi saya rasa cukup seperti ini pemaparan saya tentang pemanfaatan fitur sumber belajar untuk dijadikan kuis menggunakan website Edpuzzle. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam kolaborasi webinar ini. Saya kembalikan kepada Ibu Atrin. Ya, terima kasih Bu Lingga. Pemaparannya sangat bagus, materinya bagus sekali. Ini ada di ruang chat ini banyak bertanya Bu dan meminta untuk di-share materinya Bu Lingga. Ada yang ketinggalan. Oh iya, sudah saya. Bu Lingga, begitu. Sudah saya share. Saya sudah share di chat, kolom chat itu Bu, link ini drive-nya. Nah, terus ada ini Ibu Fauzia mengeluh, ini maksudnya keluhan kita semua sih sebenarnya ini, dan sebenarnya ini untuk kita semua mengisi konten-konten yang ada. Begini beliau punya pernyataan di sini, sumber belajar untuk jenjang SMK sangat sedikit sekali. Nah, kita cari guru-guru SMK untuk ikut pembatik, simpatik ya, biar bisa mengisi konten-konten di dalam. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa baca di ruang chat kita pada sore hari ini menjelang malam. Mohon maaf Bapak Ibu, di Palu sudah mengaji orang karena sudah waktunya maghrib. Apakah kita mau lanjut dengan pertanyaan atau kita akhiri pertemuan kita pada sore ini? Ibu Atrin, izin mengingatkan untuk para peserta, tolong jangan lupa isi absensi, link absensi. Iya, sudah. Iya. Kalau di chat sudah saya berkali-kali sampaikan, dan sekarang juga saya sampaikan. Makasih Ibu Lin yang sudah menyampaikan. Ya, disampaikan kepada Bapak Ibu peserta, guru-guru hebat, agar mengisi link absennya pada kolom chat yang sudah dibagi. Bagaimana Bapak Ibu pemateri dan peserta semua untuk selanjutnya, apakah kita akhiri atau masih saya buka sesi tanya jawab? Mungkin masih ada yang belum. Link absennya mana? Di kolom chat itu. Mana ya? Ada di kolom chat Bunda. Materinya Bu Lingga tolong di-share. Materinya Ibu Lingga katanya tolong di-share. Bapak Ibu peserta, ada yang masih mau bertanya, mungkin ada yang belum terlalu karena materinya membuat kita gregetan. Jadi Bapak Ibu kalau masih ingin bertanya, disilakan Bapak Ibu peserta. Dari pemaparan materi tiga materi tadi, yang mana yang Bapak Ibu masih perlu tanyakan? Ibu Atrin izin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta, saya tadi udah share linknya tutorial cara membuat animasi pembelajaran dengan Animaker, karena tadi tidak bisa semua dituntaskan. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk melihat videonya, dan saya
siap untuk dijapri, untuk ditanya kapan saja tentang berbagi cara membuat video pembelajaran dengan Animaker. Tentunya juga tadi ada Bapak guru tadi matematika Pak apa ya, Pak Padi atau bilangnya guru matematika izin minta matematika ada Pak di YouTube saya ya, Colin Mas Yogi, sama-sama berbagi. Terima kasih. Ya, makasih Ibu Olin. Bapak Ibu, untuk wilayah Sulawesi sekarang maghrib, jadi mungkin saya tutup dulu, tapi kalau masih ada yang mau di dalam room ini untuk bertanya, disilahkan begitu ya barangkali Bapak Ibu. Karena ini waktunya nanti bagi saudara-saudara kita yang muslim akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Bapak Ibu, begitu ya Bapak Ibu kira-kira? Ya, izin bentar Bu Atrin. Untuk materi PPT-nya nanti sebentar saya minta waktu, saya upload dulu ke drive saya biar saya bisa bagikan linknya. Iya, maksud saya tidak akan belum ditutup ini. Oh iya. Ya, cuman siapa tahu sudah ada yang mau keluar karena sholat, Bu. Iya, iya. Iya ya. Iya, Bapak dan Ibu boleh ngobrol-ngobrol bebas, bertanya. Iya. Atau bertanya dengan Bapak dan Ibu Duta juga boleh. Seperti itu ya Bapak Ibu peserta. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang benar-benar kita guru-guru yang ingin maju dan mempelajari hal-hal yang baru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di webinar sore hari ini. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Webinar kita selesai. Terima kasih Bu Atrin. Terima kasih. Bapak dan Ibu Atrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Colin. Terima kasih. Yang melaksanakan. Yang masih ingin bertanya silakan, narasumber masih ada di dalam. Oke. Mau bertanya sama Ibu Atrin ini. Apa sayangku, cintaku, silakan. Saya masih muda tapi saya kurang semangat. Saya lihat Ibu Atrin semangat sekali saya lihat Facebooknya toh Ibu Atrin semangat sekali. Bagaimana caranya supaya bisa semangat seperti Ibu Atrin? Mungkin sudah begitu. Pertanyaan yang bagus. Aduh, kita yang masih muda-muda nih macam bagaimana kah? Iya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, dunia guru-guru tetap asik. Aduh. Sehat ya Ibu Atrin. Ya, saya mungkin di antara kita semua, saya yang tertua karena saya kelahiran 69, 51 ya mau ke 52. Minta resepnya Ibu. Ibu minta resepnya sama Ibu Atrin. Apa? Bu Atrin. Minta resepnya sama Ibu Atrin Ibu. Iya, Ibu Atrin minta resepnya kah? Tidak tahu ya bagaimana, alami soalnya itu barang. Miss jauh-jauh datang dari Papua Barat ini mau tanya resep ini di Ibu Atrin. Aduh, mantap. Oh iya. Sepertinya banyak bertawa Ibu. Ibu Atrin itu orangnya gembira. Ibu Atrin itu orangnya gembira. Saya pikir Ibu Atrin itu masih sangat muda kok, belum tua. Saya kelahiran 9, tanggal 18 Agustus. Masih muda kan itu ya Mami Olin ya. Saya lihat paling baru umur 35 tahun. Iya, Ibu Atrin itu pokoknya paling baby face. Wah, bener deh. Soalnya orangnya ceria, suka tertawa, gembira. Makasih banyak. Semoga yang muda-muda itu semangatnya lebih dari saya. Saya sudah amin. Masih mampu, ya. Izin ya bunda-bunda, izin. Izin deh bunda-bunda. Ya. Colin selamat ya, sukses selalu. Ya, sukses selalu. Mami Olin sukses, pokoknya bisa sampai ke nasional ya Mami Olin. Ibu SRD Sumsel, Sumatera Selatan. Salam kenal ya Ibu. Iya, saya izin ya, bahagia sekali bisa bergabung di sini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Heni, terima kasih ya. Bunda Atrin. Ya, makasih. Dengan Bunda Zul Irfan hadir ini. Siap.
Salam sehat. Salam bahagia semuanya. Pak Samsudin. Persahabatan yang oke punya. Iya Pak, terima kasih. Yo, nanti kita ketemu di grup lagi ya. Ya, Amin, siap. Selamat beribadah. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sahabat-sahabat yang muslim, dadah semuanya. Bu Olin, juga titip. Ibu Ipa, Ibu Olin, Ibu Atrin. Lanjut berseri. Jadi kalau tadi sumber belajar dan game, saya masih nervous, Bu. Bu Olin bisa titip. Ibu Lingga, salam persahabatan, Bu Lingga. Maaf. Banyak belajar sama ibu-ibu, luar biasa. Maaf, Pak. Itu linknya udah saya bagikan, Bu ya. Link materinya saya bagikan di kolom Terima chat. kasih Bu Lingga. salam sahabat untuk wilayah Papua, Sumatera, wilayah semuanya dan Pulau Jawa. Salam kenal. Halo cantik. Aduh, seperti Lydia Kando ternyata dirimu. Iya, Ibu aja cantik. Pak Arif tadi mau titip apa? Seperti wajahnya Lydia Kando. Maaf Pak Arif. Iya, mau titip, mau tunggu ini materinya Ibu Lingga dikirim. Sudah ada di kolom chat Kak Arif. Nanti materinya Ibu Lingga akan di-share ke kami di grup kecilnya kami. Nanti kami bertiga bisa dihubungi untuk membagikan materinya Ibu Lingga. Ya Pak Arif ya. Itu udah saya bagikan Bun di kolom chat Pak Arif. Kita lihat yang Ibu Lingga kirim di chat itu yang udah bentuk video ya. Enggak, ada lagi yang terbaru yang PPT-nya. Oh iya, belum Mantap masuk. Ibu Lingga itu bisa kita bikin untuk anak-anak saya di sekolah itu Bu. Iya, bagus sekali. Ibu Paulina, saya mau ingin diulangi lagi. Siap. Siap Bunda. Ibu Olin saja. Iya. Ya. Mantap Ibu. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Arif. Sampai jumpa. Selamat sore Pak. Izin live juga ya Ibu. Nanti ini Bun ya, rekamannya bisa Bu Atrin. Rekamannya nanti bisa dibagikan di grup kecil kita ya. Cepat. Ya. Siap, siap. Boleh di stop recordingnya, boleh di stop rekamannya.